panjang. Jadi jangan panjenengan menganggap bahwa jangka menengah, jangka panjang tidak dilaksanakan hanya bumbu saja, tidak. Tetapi harus ada keberlanjutannya dan itu nanti satu saat akan dievaluasi. Kemudian Bapak Ibu sekalian membuat abstraksi dan prakata, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, dan daftar lampiran. Saya ingatkan kembali Bapak Ibu sekalian ketika membuat daftar isi harus sama persis dengan konten yang kita buat. Jadi jangan sampai daftar isinya A, kontennya isinya adalah C, sehingga tidak tune in ya, tidak match gitu. Kemudian daftar gambar, kemudian juga daftar lampiran. Nah, kita memasuki kepada bab 1 pendahuluan. Bab 1 pendahuluan kita bicara masalah latar belakang. Latar belakang sudah jadi, tinggal copy paste saja. Tujuan juga tinggal copy paste saja. Nah, kemudian bab 2 deskripsi proses kepemimpinan kinerja pelayanan publik. Jadi ini sepertinya kalau saya melihat yang di aksi penjelasan aksi perubahan pelayanan publik organisasi yang terbaru ini semuanya berubah judul di bab per babnya. Ini bab 2 deskripsi proses kepemimpinan kinerja pelayanan publik. Kemudian A sub bab A-nya adalah membangun integritas dan kepemimpinan dalam pelaksanaan pekerjaan. Karena ini sesuai dengan konten materi pelatihan. Materi pelatihan pada awal di PKP itu adalah etika dan integritas dan etika kepemimpinan Pancasila. Kemudian B-nya adalah pengelolaan budaya pelayanan. Nah, bagaimana Bapak Ibu sekalian di dalam menerapkan atau mengembangkan pemanfaatan teknologi informasi IT di organisasi yang Bapak Ibu sekalian pimpin, dalam arti di subbab, subbit, apalah namanya, sesuai dengan jabatan Bapak Ibu sekalian. Kemudian C-nya adalah pengelolaan tim kerja. Pengelolaan tim kerja itu adalah yang berkaitan dengan membangun tim efektif itu. Jadi di situ ada stakeholder internal, stakeholder yang pentahelix, ada stakeholder akademisi, ada stakeholder pemerintah, ada stakeholder swasta dan lain sebagainya. Bapak Ibu sekalian sudah ada semuanya, tinggal copy paste saja. Nah, biasanya yang bikin pusing kalau kemarin-kemarin Bapak Ibu sekalian mungkin pusing di bab 4-nya, sekarang juga akan dihadapkan dengan kepusingan di bab 3, hasil pelaksanaan aksi perubahan kinerja pelayanan publik. Nah, pada tataran bab 3 ini, disinilah Bapak Ibu sekalian dituntut untuk mulai dari hari ini, berarti Senin itu sudah dihitung adalah Bapak Ibu sekalian sudah off class. Artinya hari Senin itu secara timeline, secara scheduling itu Bapak Ibu sekalian sudah dianggap sudah harus melaksanakan hari pertama. Hari pertama off class terhitung untuk 60 hari kalender ke depan. Nah, kemudian A-nya adalah capaian kegiatan aksi perubahan dalam perbaikan kinerja pelayanan publik. Nah, sama kalau di rancangan itu, di rancangan aksi perubahan pelayanan publik organisasi, itu adalah satunya adalah nomor kegiatan, kemudian ada tahapan kegiatan, ada target kinerja, ada apalagi indikator kinerja, kemudian ada penanggung jawab, kemudian sumber daya, ada manajemen pengendalian mutu dan lain sebagainya. Nah, di sini pun di laporan sistematika laporan aksi kinerja pelayanan publik ini juga Bapak Ibu sekalian akan membuat hal semacam itu. Tetapi nanti di A ini matriksnya bunyinya adalah persandingan antara rencana aksi perubahan dengan realisasi aksi perubahan panjenengan. Berarti di bab 3A ini Bapak Ibu sekalian membuat matrik seperti di rancangan kalau di bab 4, maka yang isinya adalah persandingan antara rancangan aksi perubahan dengan realisasi implementasi aksi perubahan.
selama 2 bulan. Nanti bagaimana bentuknya, nanti ada contohnya. Nah, kemudian yang B, Bapak Ibu sekalian membuat lesson learn kepemimpinan kinerja pelayanan publik sejauh mana sejak Bapak Ibu sekalian dinyatakan sebagai peserta diklat PKP angkatan kelima BPSDMD Provinsi Jawa Tengah, itu apa sih yang dirasakan, pahit dan getirnya, suka dan dukanya, senangnya, gembiranya, sejak Anda dinyatakan sebagai peserta diklat PKP sampai dengan menjelang penutupan, artinya menjelang Bapak Ibu sekalian datang ke sini atau besok bagaimana pelaksanaan daripada evaluasi, seminar evaluasi laporan itu, apakah klasikal, apakah virtual. Bapak Ibu sekalian tulis kira-kira apa pengalaman kepemimpinan Bapak Ibu sekalian di dalam lesson learn itu selama sejak ditetapkan sebagai peserta diklat sampai dengan menjelang seminar aksi perubahan. Baik itu hasilnya, mungkin ada yang tidak baik hasilnya, ataupun ada yang menggembirakan, ada yang menyedihkan, ada yang menegangkan, ada yang membuat tidak doyan makan, ada yang membuat menjelang seminar deseren namanya. Silakan apa yang dirasakan ketidakenakannya maupun suka dan dukanya panjenengan tuangkan secara sepenuh hati, setulus hati di dalam lesson learn kepemimpinan kinerja pelayanan publik. Kemudian C-nya manfaat aksi perubahan. Bapak Ibu sekalian bisa manfaat aksi perubahan itu apa? Setelah Bapak Ibu sekalian membuat selama berbulan-bulan itu, sudah kelihatan belum manfaat aksi perubahan itu? Berarti bisa saja Bapak Ibu sekalian membuat before and after-nya. Jadi kondisi existing sebelumnya kayak apa, nah setelah itu kayak apa sih perubahan-perubahan sebagai agent of change-nya di proyek aksi perubahan Bapak Ibu sekalian. Kemudian di bab 4, keberlanjutan aksi perubahan. Nah, kalau kemarin-kemarin kayaknya nggak ada ini judul seperti ini, keberlanjutan aksi perubahan. Nah, artinya bahwa di subbab A-nya tindak lanjut kegiatan jangka pendek. Artinya jangka pendek itu tidak ansih terus berhenti setelah selesai jangka pendek, wes bar teknoe, stagnasi. Jadi enggak diperdulikan, yang penting kan saya sudah selesai dapat sertifikat, selesai. Enggak. Maka ada nanti di bab 4 sub A-nya adalah tindak lanjut kegiatan jangka pendek itu apa? Anda mau buat apa dengan pengembangan, mau mengeksplor apa lagi dari tindak lanjut kegiatan jangka pendek, dan penetapan target capaian jangka menengah. Karena sudah membuat pernyataan, maka targetnya capaian jangka menengah besok itu apa? Dan B, penetapan target jangka panjangnya. Dan itu harus konsisten dengan surat pernyataan Bapak Ibu sekalian, karena Bapak Ibu sekalian sudah siap untuk segala konsekuensi hukumnya apabila tidak melaksanakan keberlanjutan daripada proses diklat ini. Artinya hasil daripada jangka pendek ke jangka menengah ke jangka panjang, dan jangka pendek itu tidak berhenti sampai di sini, tetapi jangka pendek itu follow up berikutnya apa, sehingga tidak ansih berhenti selesai gitu ya. Udah itu aja, selesai itu. Jadi bab 4 kalau sudah bisa mengerjakan bab 4, lulus sudah itu, berarti STTPL-nya sudah di depan mata. Gitu. Nah, bab 5-nya cukup simpel, penutup, simpulannya apa? Simpulan itu adalah Bapak Ibu saya menceritakan apa hasilnya selama Bapak Ibu sekalian mengerjakan sejak awal sampai akhir, apa kemanfaatan lain sebagainya daripada aksi perubahan ini yang sudah diimplementasikan selama 2 bulan kalender. Kemudian rekomendasi.
Rekomendasi setelah Bapak Ibu sekalian menulis, melihat, mengerjakan, melaksanakan, mengimplementasikan surah barang tentu, Bapak Ibu sekalian akan melihat di situ mungkin ada semacam, ya kalau di bela negara itu AGHT ya, A itu adalah ancaman, kemudian G itu adalah gangguan, H-nya itu adalah hambatan, T-nya adalah challenge, tantangan. Nah, kira-kira AGHT itu yang Bapak Ibu sekalian teropong di selama beberapa bulan melaksanakan rencana aksi perubahan ini, kemudian apa kira-kira yang bisa direkomendasikan kepada organisasi Bapak Ibu sekalian di dalam rangka mengadopsi, mengadaptasi, mengembangkan, mengeksplor daripada mempertahankan atau lebih daripada itu melakukan pengawasan terhadap organisasi yang kita pimpin, inovasi-inovasi yang sudah ada. Udah itu bab 5 selesai, referensi data riwayat hidup, lampiran evidence. Nah, evidence ini adalah setiap tahapan. Panjenengan lampirkan pada lampiran dengan disusun secara terstruktur. Tahapan 1 bunyinya apa, kegiatannya apa, setiap kegiatan evidence-nya apa yang sudah ditulis di rancangan, itulah harus tidak boleh satu pun yang tertinggal. Ketika satu ada yang tertinggal evidence itu, maka Bapak Ibu sekalian hari itu juga oleh narasumber harus dilengkapi oleh peserta diklat. Ketika hari itu evidence salah satu kegiatan ataupun tahapan tidak bisa dipenuhi, maka peserta diklat dianggap tidak berhasil menyelesaikan rancangan aksi perubahan pada tataran implementasi 60 hari kalender. Maka nanti bisa dieksekusi oleh narasumber apakah yang bersangkutan ditunda untuk kelulusannya sampai bisa menyelesaikan evidence yang kurang-kurang itu. Nah, artinya tidak Bapak Ibu sekalian sekarang sudah leha-leha, maka saya sarankan setiap Bapak Ibu sekalian mulai hari Senin besok, apabila sudah mulai melakukan aksi-aksi kegiatan sesuai dengan tahapan dan tanggalnya, maka tolong ditata secara rapi. Di ponto-ponto ya bahasa Jawanya itu, bahasa Indonesianya itu dipilah-pilah, tahapan 1 kegiatannya A, B, C, D, evidence-nya apa, kemudian dibendel dalam satu map khusus atau ordner khusus satu-satu. Nah, supaya nanti tidak pada akhir mau kita membuat seminar laporan, dievaluasi panjenengan ke portal-portal, banyak yang kebingungan, bahkan banyak yang hilang katanya dan alasan apapun. Ketika Bapak Ibu sekalian melaksanakan seminar evaluasi pada akhir daripada rancangan ini besok, implementasi ini, tidak ada kata-kata alasan satupun yang disampaikan, alasannya hilang, alasan laptopnya kena virus, hilang karena apa, tetek bengek, itu di luar tanggung jawab coach, narasumber, dan penyelenggara. Sehingga ketika itu Bapak Ibu sekalian mengajukan alasan karena, oh ini Pak baru tadi malam hilang karena ada virus, atau ada beledek, laptop saya ikut mencelat, airnya rusak semua, monggo. Narasumber tidak menerima alasan itu, sehingga ya silakan, berarti Anda akan ditunda selama 2 bulan. Waktunya sampai nanti 2 bulan selesai, diberi waktu untuk kembali membawa evidence itu dan diseminarkan secara tersendiri. Kira-kira itu Bapak Ibu sekalian yang dapat saya sampaikan untuk bab ini. Tetapi di mana contohnya untuk, nah ini dia. Ini sebetulnya nggak susah sih, berbeda dengan yang rancangan. Tabel matriks persandingan antara rencana dan realisasi aksi perubahan. Nomor, kemudian tahapan dan kegiatan sudah ada. Kemudian output-nya. Output ini ada
apa namanya, yang berkaitan dengan tim kerja, laporan, dan RTL ini monitoring yang berkaitan dengan apa katakanlah pembentukan tim kerja, outputnya apa, ini tim kerja dan sebagainya sama. Kalau monitoring outputnya adalah laporan dan RTL, kemudian pelaksananya siapa, agen perubahan atau proyek leader, silahkan. Kalau sekarang bukan proyek leader namanya ini, di sini namanya sudah agen perubahan. Nah, ini adalah matriks yang terbaru. Jadi perlu saya sampaikan dengan Bapak Ibu sekalian, jadi setiap tahun oleh Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia itu matriks maupun sistematika daripada diklat ini dirubah, Pak. Diperbarui, direvisi, ini untuk menghindari plagiator. Gitu loh. Plagiator murni. Maksudnya, wah, dicontoh dengan, nah sehingga mohon maaf, jangan sampai ada yang ketika seminar, ketika bimbingan kaget. Jadi ya mungkin pada waktu kita menjelaskan di penjelasan aksi perubahan, wah tidak memperhatikan karena mungkin sudah punya angan-angan bahwa saya sudah dapat contoh gitu loh, contoh tahun 2020 atau 2019. Padahal antara 2019 dengan 2020 sudah beda. 2020 dengan 2021 sudah jauh beda. Nah, disitulah nanti coach akan, kalau coach yang jeli ya, coach yang jeli yang sudah terbiasa itu akan melihat, sudah bisa melihat, wah ini kok ini kok beda sendiri gitu loh dengan ini. Nah, ini menimbulkan kecurigaan-kecurigaan suudonitas kepada peserta. Jadi ya mohon maaf ya Bapak Ibu sekalian. Jadi Bapak Ibu sekalian, untuk nanti kalau masuk ke diklat PKA, setelah di PKP nanti langsung dipromosikan oleh bupati atau wali kota, jangan mendengar apa yang dikatakan oleh orang lain di luar perkataan coach. Ikutilah arahan direct apa yang disampaikan oleh coach, karena itulah yang benar itu. Jadi jangan sampai panjenengan terfokus, terpengaruh oleh suara-suara dari kelompok lain, umpamanya suara-suara dari orang lain, gini, nggak usah. Tapi dengarkan saja apa yang disampaikan oleh coach, panjenengan akan selamat dan aman. Gitu, di dunia wal akhirah, kira-kira kayak gitu. Nah, kemudian rencana pelaksanaan. Ini rencana pelaksanaan setiap kegiatan, setiap milestone kan ada rancangannya tadi, tanggal pelaksananya. Panjenengan tulis kembali di sini di matriks persandingan ini. Nah, kemudian realisasi pelaksanaannya. Loh, kok ini tanggal 15.04.2020, tapi kok pelaksananya tanggal 17.04.2020. Boleh enggak? Boleh. Di rancangannya boleh bergeser apabila ada sesuatu. Tetapi dijelaskan di keterangan ini. Nih, keterangan atau evidence-nya ini. Mundur 2 hari, dinas luar. Nah, maka panjenengan beri penjelasan. Dia mundur 2 hari dari tanggal 15 Maret ini, 15 April ini ke 17 April 2020 ini dikarenakan mundur 2 hari ada dinas luar sehingga tidak bisa melaksanakan kegiatan sesuai dengan jadwal atau tugas lain yang diberikan oleh atasan. Nah, kemudian di bawahnya taruh 1 SK tim kerja tadi, karena outputnya SK tim kerja, maka evidence-nya, buktinya harus SK tim kerja. Lampirkan screenshot-nya atau lain sebagainya, atau scanner-nya, hasil scan-nya, silahkan, nggak apa-apa. Yang penting ada. Jangan sampai panjenengan tidak menyertakan bukti secara otentik. Nah, mungkin Bapak Ibu sekalian dalam hatinya, Allah, Pak Dirman ki meden-meden itu. Coba tak jajale sok, aku ora nggawa buktine. Kira-kira aku ditunda apa ora. Monggo, test case silakan. Di antara 45 orang itu mau melakukan test case, nggak usah bawa evidence-nya, kosongan saja, silakan. Apa yang akan terjadi. Nah, gitu loh, kira-kira seperti itu. Nah,
Seterusnya dan seterusnya, Bapak Ibu sekalian, seperti inilah bentuknya di dalam penyusunan laporan aksi perubahan pelayanan publik organisasi 2 bulan yang akan datang. Nah, kemudian lampiran. Ini, 1, dokumen pendukung hasil aksi perubahan. Apa dokumen pendukung hasil aksi perubahan? Evidence. Dokumen pendukung hasil perubahan ini bisa bentuknya surat pernyataan oleh stakeholder eksternal atau pentahelix lah. Jadi dokumen pendukung hasil perubahan. Silahkan bawa hasilnya tetek bengek lah dalam bentuk apa yang bisa dibawa, yang bisa dilampirkan. Evidence, bukti-bukti otentik. Portofolio, sakjane meh padha wae. Foto-foto kegiatan dokumentasi. Video, silahkan dibawa. Guntingan koran, mungkin pernah dimasukkan atau pada waktu launching ada semacam dimasukkan semacam ke media elektronik atau media tertulis koran ya, guntingan-guntingan koran. Kemudian tayangan media massa juga. Karena kalau Kudus kemarin PKA luar biasa Pak, sampai masuk ke TV. Ya, dimasukkan ke berita-berita televisi baik secara televisi nasional maupun televisi lokal. Nah, itu kalau kemarin saya waktu membimbing PKA Kabupaten Kudus luar biasa. Karena saya lihat stakeholdernya sampai kepada kementerian, sampai ke pusat dan lain-lain DLL. Dan terakhir yang 9 MPC, mbuh piye carane iki barang laporan kudu bar tepat pada waktunya. Tunggulah saat itu akan datang, adalah saat yang paling indah bagi Anda menerima STPPL tanda kelulusan Diklat PKP Angkatan Kelima tahun 2021. Saya kira demikian Bapak Ibu sekalian yang dapat saya sampaikan. Oh iya, masih ada satu. Ini adalah kartu kendali kegiatan aksi perubahan peserta selama 2 bulan. Ditulis tanggal berapa menghadap mentor, tanggal berapa menghubungi coach dan bimbingan. Nanti setelah datang di BPSMD, ketika kita bimbingan klasikal, dimintakan para coach dan mentor. Ya, ini juga pertimbangan-pertimbangan nanti kelulusan Bapak Ibu sekalian di dalam melaksanakan selama 2 bulan itu. Nah, ada tip presentasi dan tetek bengek slide PowerPoint. Nah, besok Bapak Ibu sekalian, laporan itu Bapak Ibu sekalian selain adalah laporan yang bentuknya hard copy seperti ini atau print out seperti ini, Bapak Ibu sekalian harus membuat video. Video setiap tahapan, setiap kegiatan, mana yang perlu di video sebanyak sesuai dengan jumlah tahapan dan kegiatan. Momentum-momentum mana yang penting yang bisa memberikan bukti-bukti bahwa Bapak Ibu sekalian melaksanakan implementasi rancangan itu di dalam video, termasuk testimoni-testimoni dari para pemangku kepentingan stakeholder pentahelix. Itu Bapak Ibu sekalian. Jadi besok Bapak Ibu sekalian tidak lagi membuat PPT, tetapi laporannya selain hard copy print out ini, jadi Bapak Ibu sekalian membuat laporan dalam bentuk video. Jadi besok Bapak Ibu sekalian tidak seperti tadi panjenengan ngendikan selama 15 menit, tetapi besok Bapak Ibu sekalian prolog membuka, kemudian setel video, tutup, clear, selesai. Kita lihat videonya kayak apa, kemudian narasumber juga melihat hasil yang tertulis laporannya kayak apa, evidence barang buktinya seperti apa. Ketika itu lengkap, maka Anda Bapak Ibu sekalian langsung dieksekusi lulus. Clear? Selesailah sudah tugas coach, selesailah sudah tugas mentor, selesailah sudah tugas daripada narasumber. Sekian Bapak Ibu sekalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mau bertanya silahkan bertanya. Tetapi nanti Pak Didi, Pak Hartono, Pak Dar boleh menambahkan substansi ini. Dipersilakan. Ada yang mau tanya tidak?
Kalau tidak, alhamdulillah aku seladus. Mas Dirman, Ya. terima kasih. Tadi sudah jelas sekali Pak Dirman menjelaskan sampai kepada kalau mau nyoba-nyoba gitu ya, test case gitu. Kira-kira tenanan pora gitu Mas Dirman. Nah, itu loh. Tapi yang saya kalau sama Pak Dirman itu akeh beneri kan gitu. Nah, saya cuma mengingatkan saja Bapak Ibu, karena tadi kan seminar itu di masing-masing kelompok kan ada yang perlu disempurnakan supaya nanti ketika labko jadi labko itu benar gitu Pak Dirman dan Pak. Ya. Dalam waktu 2 hari ini memang harus dibetulkan supaya nanti kalau dicek dijejer ke yang tadi itu benar. Sistematikanya benar. Jadi semuanya aja ini. Jadi semuanya benar, kembali ke laptop, artinya kembali ke aturan yang terbaru. Paham ya? Terus yang kedua, untuk menghindari laptop rusak alasan gini-gini, tolong di share di flash disk, syukur punya. Ya, di backup. Di backup di external hard disk kalau punya. Jadi semua dokumen, semua ini kalau misalnya lepote calangnya paling elek rusak, paling elek menengin yang nanti dicolong wong kan misalnya gitu loh. Lu kan boleh bisa saja terjadi. Bisa saja terjadi. Nah, itu yang berikutnya, karena kita coach itu juga kalau sudah akan mengajar membimbing yang lain, nanti seminggu sekali maksudnya setiap hari lewat WA grupnya masing-masing laporan sudah seperti apa. Kira-kira gitu ya Pak Dirman ya? Ya, siap. Monitoringnya kita kan seperti itu. Nah, jangan lupa minta tanda tangan ketika menghadap stakeholder-nya, ke siapa Pak Sekda, minta fotonya, juga minta surat itu apa? Ya, minta videonya bareng. Videonya ya, minta pernyataannya Pak Sekda tentang aksi perubahannya penjenengan semua. Dari saya itu, ya. Pak Dirman, silakan. Oke. Pak. Matur nuwun Pak Dar. Pak Har. Halo Pak Hartono. Siap Pak. Monggo. Saya tidak akan menambahi. Yang penting yang sudah diingatkan oleh Pak Dirman, yang penting evident. Udah itu. Ya. Kalau Anda punya evident, Anda lulus. Tidak punya evident, wassalam. Caranya bagaimana? Kalau kita punya milestone 8, besok pagi beli stok map 8. 1 kegiatan selesai, masukkan ke situ. 2 kegiatan selesai, masukkan ke situ. Jadi tidak ada istilah belum di print. Ngaten Pak Dirman? Siap, terima kasih. Pak Didi. Ya, jadi gini, untuk ngelegan-ngelegani peserta, jangan takut dengan kegiatan yang akan datang. Ya. Seperti Pak Hartono katakan, evident dilengkapi. Panjenengan bingung menafsirkan bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, bab 5 isinya gimana, nulisnya gimana, jangan takut. Yang penting tadi, evident, bukti-bukti, ada video, ada foto, ada tulisan, ada tanda tangan, ada surat, dan sebagainya. Atau hasil-hasil itu harus ada semua. Dibawa saja. Nanti kan 1 minggu sebelum jenengan ujian akhir itu kan on class. Nah, itu nantilah yang kita garap bersama ketika bertemu. Ada kemudahan kan? Jadi bab 2 itu nulis piye, bab 3 nulis piye, bab 4 nulis piye, gampang nanti. Kalau evidennya itu, kalau kebuktiannya itu semua lengkap. Jangan takut dengan sistematika kalau susah untuk memahaminya. Bahwa panjenengan punya coach. Coachnya ya biar bekerja atau mosok terima jadi tengok-tengok, oh ya jadi wah bagus gitu, enak men. Coach itu dibayar mahal biar bekerja bersama jenengan. Bab 1 gimana, bab 2 gimana, bab 3 gimana, bab 4 gimana, bab 5 gimana. Yang jelas ini sesuatu yang baru. Tidak ada angkatan sebelumnya yang seperti ini. Ayo kita bareng-bareng antara coach dengan peserta untuk garap supaya temoto tirik-tirik. Belum tirik-tirik sebelum menghadap coach tidak masalah. Tirik-tiriknya nanti ketika ketemu. Gitu saja. Terima kasih. Oke, matur nuwun Pak Didi.
Oke, untuk peserta kayaknya paham semua ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Sedikit Pak, yang sewu Pak. Halo? Ya. Yang lampiran Pak. Itu kan dapat yang mau tanya untuk yang lampiran itu kan ada potongan surat kabar sama berita di surat kabar. Iya. Itu merupakan suatu keharusan, Pak. Karena kalau perubahan